Sambil memegang kantong kertas coklat kekuningan yang penuh dengan ramuan, Bogda berjalan tertatih keluar dari Lawson's Folk Herb Store. Saat menunggu kereta rel, tiba-tiba ia tersadar. Dia baru saja menghabiskan 10 pound hanya untuk sebungkus barang. Itu hampir sama dengan gaji sebulan. Kalau bukan karena kepercayaannya pada Anna dan Joyce, dia tidak akan membawa uang sebanyak itu ke klub ramalan. Jangan-jangan alasan Tuan Moretti hanya meminta 8 penny untuk ramalannya, ada hubungannya dengan kolusi bersama pemilik Lawson's Folk Herb Store, agar bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan? Ini penipuan klasik seperti yang sering diberitakan di surat kabar. Ketika Bogda menyadari kemungkinan itu, dia bahkan mulai mencurigai Klein. Ia bahkan mulai meragukan Joyce dan Anna. Saat sebuah kereta berhenti di depannya, dia memandang ramuan di tangannya. Tidak sanggup mengembalikannya, ia pun masuk ke dalam kereta dengan hati yang berat. Di dalam Lawson's Folk Herb Store. Saat si pemilik toko melihat Bogda pergi, ia tiba-tiba menoleh dan berteriak ke arah pintu tempat tumpukan ramuan berada. "Charmaine, mulai hari ini berhenti membeli ramuan." Mengapa guru?" Seorang pemuda tampan dengan rambut berantakan keluar. Sang pemilik tersenyum dan berkata, "Ini pelanggan ke-16 yang datang karena mendengar namaku. Kalau ini terus berlanjut, aku yakin Nighthawk, Machinery Hive Mind, dan Mandated Punishers akan menyadari keberadaanku. Kalau sudah begitu, aku harus mempertimbangkan pindah ke kota lain. Kalau begitu, apakah kita perlu menyewakan toko ini?" Charmaine mengangguk mengerti sambil bertanya dengan khawatir. Pemilik toko tertawa kecil. "Kalau kau ingin tetap tinggal, kau bisa menjadi pemilik toko ini. Kau sudah cukup mahir mengenali ramuan dan meracik obat. Tapi tentu saja, ingat untuk menyetor setengah dari keuntungan bulananmu ke rekening anonimku di Bank Backlund. Tapi, aku belum mempelajari keahlian utama Anda." Charmaine sudah lelah hidup berpindah-pindah setiap tahun, tapi dia juga tak ingin menyerah mempelajari formula sihir yang dikuasai gurunya. Sang pemilik duduk santai di kursinya. "Itu bukan sesuatu yang bisa kau pelajari hanya karena kau menginginkannya." Sebuah cairan kehijauan gelap yang mendidih muncul di depan mata Bogda. Bau kaus kaki busuk dan warnanya yang menjijikkan membuatnya meragukan semua yang ia lakukan hari ini. Saat darah ayam jantan diteteskan ke dalam ramuan, ayah Bogda menatap anaknya dengan khawatir dan berkata, "Menurutku, operasi tetap pilihan terbaik." Beberapa tetes darah ayam itu mendidih bersama cairan panas lalu menghilang. Bogda menarik napas dalam dan berkata, "Kalau obat ini tidak bekerja, aku akan pertimbangkan operasi. Tuhan akan menjagamu." Ayah Bogda membuat gerakan lambang suci segitiga di dadanya. Begitu cairan panas itu mendingin, Bogda tidak ingin menyia-nyiakan uang 10 pound itu. Ia mengangkat tangan kanannya, menutup mata, lalu menengadahkan kepala, dan meneguk ramuan itu sekaligus. Aroma menyengat bercampur bau darah memenuhi mulutnya hingga hampir membuatnya muntah. Malam itu, Bogda sakit perut. Ia bolak-balik ke kamar mandi 6 kali. Ketika bulan merah akhirnya tenggelam, ia tertidur dalam keadaan linglung. Setelah waktu yang tak diketahui berlalu, ia terbangun dengan kaget. Ia bermimpi dimarahi bosnya di kantor. "Untungnya, aku ambil cuti tahunan 3 hari. Aku tidak perlu buru-buru masuk kerja." Bogda menghela napas lega saat menyadari tubuhnya terasa jauh lebih bugar. Itu sangat berbeda dengan kondisinya yang lemas beberapa minggu terakhir. Bogda refleks menekan sisi kanan perutnya. Daerah yang sebelumnya sakit saat disentuh ringan, kini terasa normal. Hanya tekanan biasa yang masih terasa sedikit nyeri. Jangan-jangan ini benar-benar manjur? Padahal apoteker itu jelas-jelas menipuku. Bogda kaget dan ragu saat bangkit dari tempat tidur. Ia meregangkan badan dan merasa kesehatannya mulai pulih. Ia diam cukup lama sebelum bergumam. "Menurut apoteker, aku masih perlu minum 2 kali lagi. Setelah habis, aku akan pergi ke rumah sakit untuk periksa ke dokter." Tapi apoteker itu tidak bilang berapa kali sehari aku boleh minum. Tapi aku tetap merasa dia itu penipu. Di kantor staf sipil Blackthorn Security Company, Klein mendapatkan ruangan pribadi dari permintaan sebelumnya agar tidak diganggu. Ia memegang pisau ukir dan memancarkan spiritualitasnya. Ia dengan serius mengukir mantra dan simbol pada 2 perhiasan perak. Mantra itu adalah permohonan untuk menghindari kemalangan, ditulis dalam bahasa Hermes. 2 simbol mistik itu melambangkan Dewi Malam Abadi dan Permaisuri Kemalangan dan Horor. Selain itu, Klein juga menambahkan nomor jalur yang sesuai dengan Sang Dewi, yaitu 7, dan karakteristik magisnya. Jimat dan azimat harus diukir di kedua sisi. Setiap sisi harus memiliki simbol, mantra, dan karakteristik dengan lokasi serta format khusus yang termasuk ranah mistik. Versi yang tersebar di kalangan awam biasanya penuh kesalahan. Saat itu,
Di sisi kanannya, terdapat banyak bahan yang sudah rusak. Setelah berlatih berulang kali dan yakin cukup, barulah Klein berani membuat jimat untuk Benson dan Melissa. Ia menenangkan pikirannya. Spiritualitasnya mengalir keluar dari ujung pisau ukir. Angka 7 muncul di permukaan perhiasan perak. Ia telah selesai mengukir sisi lainnya sebelumnya. Sekarang tinggal menyelesaikan sisi terakhir. Setelah meletakkan pisaunya, seluruh spiritualitasnya terkumpul. Tiba-tiba Klein merasakan energi aneh, agung, dan menakutkan menyelimuti ruangan. Gangguan itu cepat menghilang, dan mantra di kedua sisi perhiasan tampak lengkap di bawah penglihatan roh Klein. Perhiasan itu memancarkan kegelapan yang tenang. Ia meletakkan pisau ukir dan perlahan menggosok perhiasan perak berbentuk lingkaran dan garis vertikal itu. Ia merasakan sedikit kesejukan dari permukaannya yang halus. Sudah selesai. Ia dengan gembira memasukkan jimat yang telah jadi, bersama satu lagi yang sebelumnya telah selesai, ke dalam sakunya, berniat memberikannya pada Benson dan Melissa. Jimat buatan Beyonder memiliki efektivitas tertentu. Ia bisa membantu pemakainya menghindari bencana secara tak sadar, tapi tidak sampai berlebihan. Namun, spiritualitasnya akan berkurang sedikit demi sedikit. Kecuali digunakan dengan sihir ritual tingkat tinggi dan perangkat doa lengkap, masa pakainya hanya setahun. Sihir ritual tingkat tinggi butuh spiritualitas yang sangat besar. Klein belum sanggup menanggungnya. Nanti, aku bisa buat lagi pakai spiritualitasku sendiri, pikir Klein sambil mengangguk dan mulai membereskan meja. Ia belum membuat jimat untuk dirinya sendiri karena efeknya terbatas. Fokusnya adalah memahami mantra lebih dalam dan menggabungkannya dengan sihir ritual. Dengan itu, ia bisa menciptakan jimat pertahanan yang bisa diaktifkan lewat suara. Setelah selesai, Klein keluar dari kantor dan bersiap menyerahkan bahan-bahan yang rusak. Saat itulah ia melihat Kapten, dan datang dengan mantel hitamnya. Mata abu-abu gelap dan menyapu Klein, lalu tersenyum. Klein, Katedral Suci sudah menyetujui. Kau sekarang anggota resmi. Benarkah? Itu hebat. Klein menunjukkan kegembiraannya. Dan mengangguk dan tersenyum. Sekarang kau bisa menerima pembayaran tambahan 3 pound untuk minggu ini. Minggu berikutnya, kau akan menerima 4,5 pound hingga uang muka lunas. Oh ya, sudahkah aku menyebutkan ritual Nighthawk? Setiap Nighthawk resmi harus menyelesaikan misi secara mandiri. Hanya dengan itu kau akan mendapat pengakuan dari rekan-rekanmu. Karena penampilanmu yang luar biasa, kupikir aku bisa memberimu misi biasa. Nanti, aku akan secara resmi memperkenalkanmu pada semua Nighthawk di kota Tingen. Klein langsung menjawab, baik, 3 pound ditambah kompensasi 7 pound. Cukup untuk membeli setelan baru. Dan masih ada sisa. Tapi, entah kapan misinya akan datang. Klein menunggu sampai hari Minggu, hari pesta ulang tahun Selena. Pagi hari pesta ulang tahun Selena. Setelah mengenakan setelan resmi dan merapikan topi silindernya dengan sikat dan sapu tangan, Klein melihat dirinya di cermin lalu turun ke lantai 1 dengan puas. Saat itu, Melissa sedang mengamati pakaian Benson. Ada yang salah? Tanya Benson sambil mengangkat tongkatnya, sedikit gugup karena tatapan adiknya. Menurutnya, tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Ia sudah berpakaian cukup rapi. Melissa berhenti menatap dan berkata serius, Benson, itu setelan yang sangat lama. Akan ada banyak wanita dan nyonya terhormat di pesta ulang tahun hari ini. Menurutku, memakai itu sama saja tidak menghormati mereka. Awalnya Klein ingin bertanya-tanya, tapi setelah mendengar penekanan Melissa, dia langsung paham maksudnya. Ia tertawa kecil dan berkata, Benson dan aku punya ukuran tubuh mirip. Dia bisa pakai tuxedoku yang satu lagi. Ia sudah memberitahu saudara-saudaranya soal membeli setelan baru. Ia bilang setelannya rusak saat memeriksa suatu benda, dan karena itu perusahaan menggantinya. Ia sengaja tidak menyebut soal kenaikan jabatan dan gaji, karena takut membuat mereka khawatir, dan hanya akan memberitahu setelah 6 bulan. Penjelasan itu membuat Benson dan Melissa sangat iri. Mereka merasa perusahaan keamanan Blackthorn adalah tempat kerja yang sangat baik. Tak perlu repot kan? Ujar Benson, belum menyadari maksud sebenarnya. Tidak, ini sangat penting. Klein mendorong bahu Benson ke lantai atas. Tuxedoku ada di rak baju. Setelah melihat Benson naik dengan bingung, Klein berbalik dan tersenyum pada Melissa. Kau berharap Benson bisa menggunakan kesempatan di pesta ulang tahun Selena untuk memulai kisah cinta baru. Akhir-akhir ini, ia banyak membaca koran dan majalah. Ia tahu bahwa pesta kaum bangsawan dan kelas menengah sering menjadi ajang perjodohan. Melissa mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, Benson sudah terlalu banyak berkorban karena kita.
Duh, kakakku ini seperti seorang ibu saja, pikir Klein sambil menggeleng dan tertawa kecil dengan pasrah. Melihat ekspresi tak percaya di wajah adiknya, Klein tiba-tiba merasa ini adalah kesempatan bagus. Ia menatap Melissa dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Melissa, kurasa kau juga kurang menunjukkan rasa hormat terhadap pesta hari ini." "Apa?" Melissa menunjukkan ekspresi bingung. Klein menunjuk ke lehernya. "Sebagai seorang wanita, kau kurang mengenakan kalung yang mempercantik bagian itu." Tanpa menunggu Melissa menjawab, ia tersenyum dan mengeluarkan sebuah jimat perak dari sakunya. Jimat itu dibalut dengan sayap malaikat. "Untungnya, aku sudah menyiapkan satu untukmu." Melissa tertegun sejenak sebelum bertanya, "Berapa harganya?" "Dek, kekhawatiranmu sungguh salah tempat." Klein menghela napas dalam hati, lalu menjawab dengan terkekeh. "Sebenarnya tidak mahal. Karena bentuknya belum lengkap, aku meniru benda yang pernah kulihat, lalu mengukirkan mantra berkah dan pola yang indah di atasnya." "Kau yang mengukirnya?" Melissa langsung terdistraksi. "Bagaimana? Menurutmu hasil kerjaku bagaimana?" Klein langsung menyodorkan jimat itu padanya. Melissa menatap jimat itu sejenak, lalu menggigit bibir pelan. "Aku suka bentuk sayap malaikat di sekelilingnya. Kalau menurutmu ukiran mantra dan simbolku jelek, bilang saja langsung. Nilai jimat itu ada pada efeknya." Sudut bibir Klein sedikit berkedut. Tepat saat ia hendak menyuruh adiknya menerima jimat itu, ia melihat Melissa memakainya, sambil menunjukkan ekspresi agak terpaksa. Ia lalu menyesuaikan letak jimat itu dengan hati-hati. "Sempurna." Klein menatapnya dari atas ke bawah lalu memberi pujian berlebihan. Melissa menatapnya sekilas, lalu memandangi jimat itu. Ia bergumam pelan. "Klein, kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Berlagak seperti ini." "Mungkin karena pekerjaanku bagus. Dengan penghasilan lumayan, aku jadi lebih percaya diri." Klein memotong perkataan adiknya dan memberi penjelasan terlebih dulu. Walaupun aku menerima fragmen ingatan Klein yang asli dan bisa bertindak alami dalam banyak hal besar, tetap saja ada perbedaan kecil. Aku masih cenderung menunjukkan kepribadian asliku. Apalagi saat aku makin dekat dan akrab dengan Benson dan Melissa." Klein menghela napas dalam hati. Melissa tampaknya menerima penjelasan itu dan mengerucutkan bibirnya. "Bagus kalau kau seperti ini, benar-benar bagus." Setelah mereka berbincang sebentar, Benson turun setelah berganti pakaian. Ia mengenakan kemeja putih dan tuxedo hitam dengan rompi. Dasi kupu-kupu hitam dan celana panjang lurus membuat penampilannya berubah drastis. Ia tampak seperti pengusaha sukses setelah bertahun-tahun bekerja keras. Termasuk garis rambut yang mulai mundur. Klein tertawa dalam hati. "Bagus sekali, Benson. Itu sangat cocok untukmu," katanya dengan senyum lebar sambil mengangkat kedua tangan. Melissa juga mengangguk setuju dari samping. "Fakta membuktikan bahwa pakaianku lebih penting daripada diriku sendiri." Benson berkomentar dengan nada menyindir diri sendiri. Klein memanfaatkan momen itu untuk mengeluarkan jimat terakhir dan mengulang penjelasan sebelumnya sebelum berkata, "Aku juga membuat satu untukmu. Tidak buruk. Akan kubawa." Benson menerimanya tanpa banyak basa-basi sambil bercanda. "Klein, aku tidak akan heran kalau tiba-tiba kau juga tahu menata rambut, membuat pakaian, memperbaiki jam, dan memberi makan babun keriting." "Hidup ini penuh kejutan," jawab Klein sambil tersenyum. Setelah itu, ketiga saudara kandung itu merapikan diri dan berjalan keluar rumah. Mereka naik kereta umum tanpa rel dan tiba di Jalan Vania di Borough Utara, tempat rumah Selena berada. Keluarga Wood tinggal di rumah susun juga, tapi berbeda dari rumah Klein, mereka punya teras dan halaman rumput kecil di depan, membuatnya tampak elegan. Setelah membunyikan bel, Klein, Benson, dan Melissa hanya menunggu sekitar 10 detik sebelum bintang pesta, Selena Wood, muncul. Dengan rambut merah anggur yang mengkilap, gadis itu memeluk Melissa dengan senang hati. "Aku suka gaunmu, kau terlihat sangat cantik." Di samping Selena Wood berdiri ayahnya, Tuan Wood, pegawai senior cabang Tingen Bank Backlund. "Selamat datang kakak sulung kami yang terhormat." "Selamat datang sejarawan muda kami." Ia menyambut Benson dan Klein dengan nada berlebihan. "Sejarawan muda, kenapa dia tidak menambahkan yang berhati nurani sekalian?" Batin Klein sambil melepas topi dan menjawab dengan senyum. "Tuan Wood, Anda tampak jauh lebih bertenaga dan muda dari bayanganku." Gaya memujinya secara tak sadar berubah menjadi gaya kekaisaran pecinta makanan. Benson mengulurkan tangan dan menjabat tangan Tuan Wood. "Aku kenal banyak pegawai bank, tapi semuanya kaku dan arogan, seolah mereka mesin terbaru. Tak ada yang seberadab Anda. Kalau Anda bertemu saya di bank, Anda mungkin takkan berkata begitu." Tuan Wood tertawa riang.
Setelah berbasa-basi, Selena, dengan gaun barunya, mengajak ketiganya masuk dengan riang. Sesekali ia menyebut bahwa Elizabeth sudah datang, dan kadang menahan suaranya seraya berbisik, "Melissa, kakak-kakakmu lebih tampan dari bayanganku." "Hei, pendengaranku bagus tahu." Walaupun itu pujian, Klein menatap dua gadis 16 tahun di depannya dengan pasrah. "Ini aneh, aku masih jauh dari kategori tampan." Nona Selena, sejelek itukah bayanganmu tentang aku dan Benson? Gendut, suram, botak, pucat, dan mata kosong." Klein memijat pelipis sambil terus mengaktifkan penglihatan roh. Nona Selena Wood sehat. Dia bersemangat dan sangat bahagia. Tuan Wood, paru-parunya agak bermasalah. "Oh, itu karena pipa rokoknya?" Klein menyapu ruangan dengan pandangan cerah. "Elizabeth, Melissa sudah datang." Saat itu, Selena memperkenalkan dengan suara riang. Seorang gadis dengan gaun biru berhias rendah mendekat. Rambutnya coklat alami dengan ikal, dan pipinya masih bulat menggemaskan. Klein tertegun melihatnya, ia mengenali gadis itu. Ia pernah membantunya memilih jimat di pasar bawah tanah. Elizabeth menyapa Melissa lebih dulu, lalu menatap Benson dan Klein. Ia tampak terkejut dan mengerutkan kening, seolah mengingat sesuatu. Tak lama kemudian, Elizabeth tersenyum sopan dan menyapa mereka seolah tak terjadi apa-apa. Klein juga berpura-pura tidak mengenalnya. Di bawah arahan Tuan Wood, mereka menuju sofa ruang tamu, lalu diperkenalkan kepada Chris, kakak Selena, dan tamu-tamu lain. Saat melihat Benson mengobrol akrab dengan Chris dan para pengacara soal tetangga mereka, Tuan Shout, Klein tak bisa tidak merasa iri. "Aku tak punya kemampuan bersosialisasi seperti itu." Ia mengambil koktail dari meja di sudut ruangan, dan mendengarkan sambil tersenyum dan sesekali mengangguk. Tak lama kemudian, semua tamu tiba, dan pesta resmi dimulai. Karena tamunya terlalu banyak, meja makan keluarga Wood tak cukup menampung semua orang. Maka, mereka menyajikan pesta dalam bentuk prasmanan. Pembantu wanita menyajikan daging panggang, ayam, ikan goreng, kentang tumbuk. Sementara, pelayan pria mengiris daging, agar para tamu bisa mengambil sendiri. Klein tak bisa menahan diri untuk menggeleng heran saat melihat piring porselen dan peralatan makan perak yang elegan. Ia merasa keluarga Wood terlalu mewah untuk kalangan menengah. Kalau mereka sekaya ini, kenapa Chris butuh bertahun-tahun menyiapkan pernikahan? Saat teringat ucapan Melissa, ia jadi bingung. Mungkin mereka memang menabung untuk beli peralatan makan ini. Untuk keluarga seperti mereka, penampilan itu segalanya. Di tengah pikirannya yang campur aduk, Klein mengambil piring lalu berdiri di depan meja makan. Ia menusuk sepotong daging panggang berlapis madu. Saat itu, Elizabeth dengan pipi bulat menggemaskan datang. Ia menatap makanan itu dan berbisik, "Jadi Anda kakaknya Melissa?" "Terima kasih. Selena sangat suka jimat yang kuberikan padanya. Dia bilang dia langsung merasa lebih sehat saat memakainya." "Selena, jimat." Klein langsung teringat alasan memilih jimat untuk gadis ini. Untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi teman yang menyukai mistisisme. Teman itu Selena? Selena menyukai benda-benda mistik? Klein sedikit mengernyit lalu tetap tersenyum sopan. Mungkin itu cuma efek placebo. Setelah berkata begitu, ia menunggu Elizabeth memuji Kaisar Rosel. Namun, Elizabeth tampak bingung. Efek placebo itu apa? Itu maksudnya cuma pengaruh psikologis. Kadang kita percaya akan sembuh, lalu benar-benar merasa lebih baik. Klein menjelaskan secara sederhana. "Tidak," dia bilang, "jimat ini berbeda dari yang pernah dia beli. Rasanya berbeda," Elizabeth menegaskan. Ia memiringkan kepala dan melirik Klein dengan penasaran. "Aku tidak menyangka kakak Melissa ternyata seorang ahli mistisisme. Seperti yang kau tahu, aku belajar sejarah, jadi sering bertemu hal-hal seperti itu." Klein dengan cekatan mengalihkan topik. "Kau juga sekolah di sekolah teknik Tingen?" "Tidak. Aku dan Selena dulu teman sekolah Melissa. Lalu dia lanjut ke sekolah teknik. Aku belajar di sekolah publik EVOS di dekat sini," jelas Elizabeth dengan serius. "Sekolah publik di sini bukan sekolah milik pemerintah, melainkan sekolah yang menerima murid dari kalangan umum. Sekolah ini berkembang dari grammar school dan bertujuan mempersiapkan siswanya masuk universitas. Biayanya cukup mahal dan mempertimbangkan latar belakang keluarga. Kadang, terlalu mahal untuk keluarga kelas menengah biasa." Elizabeth tidak banyak bicara. Setelah memilih makanannya, ia kembali ke sisi Selena. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun pada si bintang pesta, pesta perlahan mendekati akhir. Klein dan Benson diundang bermain poker Texas Hold'em. Taruhan kecil setengah penny, taruhan besar 1 penny.
Sementara itu, Melissa, Elizabeth, Selena, dan teman-temannya naik ke lantai atas, entah untuk mengobrol atau bermain. Keberuntungan Klein buruk. Ia main sekitar 20 ronde, tapi tak pernah mendapat kartu bagus. Ia cuma bisa menyerah dan jadi penonton. Saat membuka kartunya lagi, ia mendapat 2 hati dan 5 skop. Haruskah aku coba gertak? Pikir Klein, tapi ia tak punya cukup nyali. Ia juga menahan diri, agar tidak menggunakan ramalan untuk curang. Ia menutup kartunya dan mengetuk meja, menandakan ia tak ikut. Lalu bangkit dan pergi ke kamar mandi. Russell juga orang yang perfeksionis. Dia bahkan menciptakan alasan aneh untuk menamai gaya permainan ini Texas. Klein menggeleng pelan sambil berjalan. Saat itu, ia tiba-tiba berhenti dengan pupil mengecil. Persepsi spiritualnya memberitahu bahwa ada fluktuasi aneh di lantai atas.